Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Kartikasari, NIM 108 dari Fakultas Farmasi, akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan Simplicia daun jambu biji. Berikut klasifikasinya. Selanjutnya adalah alat dan bahan dari percobaan kali ini. Daun jambu biji terbukti mampu menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Ini artinya, rebusan daun jambu biji mempunyai sifat anti-diare, terutama yang disebabkan infeksi. Komponen aktif dalam daun jambu biji yang diduga memberikan khasiat adalah zat tanin yang cukup tinggi. Daun kering jambu biji yang digiling halus diketahui mempunyai kandungan tanin sampai sekitar 17%. Senyawa yang rasanya sepat ini mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu, tanin juga menjadi penyerap racun dan dapat menggumpalkan protein. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Langkah yang pertama yaitu pengumpulan bahan baku. Tahapan pengumpulan bahan baku sangat menentukan kualitas bahan baku. Faktor yang paling berperan dalam tahap ini adalah masa panen. Panen daun atau herba dilakukan pada saat proses fotosintesis berlangsung maksimal, yaitu ditandai dengan saat tanaman mulai berbunga atau buah mulai masak. Langkah kerja yang kedua yaitu sortasi awal atau sortasi basah. Tahap ini dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran seperti tanah atau kerikil yang menempel pada daun serta bagian tanaman yang rusak atau dimakan ulat dan sebagainya. Tanah mengandung jumlah mikroba yang cukup banyak. Oleh karena itu, pembersihan Simplicia dari tanah sangat penting. Langkah kerja yang ketiga adalah pencucian atau pembersihan dan penirisan. Pembersihan merupakan kegiatan menghilangkan kotoran fisik, kimiawi, dan biologis yang melekat pada bahan Simplicia dengan menggunakan air bersih, misalnya dari mata air, sumur, atau air pump. Untuk Simplicia yang mengandung zat yang mudah larut dalam air, pencucian sebaiknya dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin. Penirisan merupakan kegiatan untuk menghilangkan air yang menempel di permukaan produk yang berasal dari perendaman, pencelupan, atau pencucian. Prosedur kerja selanjutnya adalah perajangan. Tujuan dilakukannya proses perajangan ini adalah untuk memperluas permukaan bagian tanaman yang digunakan agar pada saat proses pengeringan dapat mengering secara merata dan dengan waktu yang cepat. Alat yang digunakan berupa mesin atau perajang pisau stainless steel. Pisau besi tidak boleh dipergunakan karena akan bereaksi dengan flavonoid yang terdapat dalam rimpang atau daun yang dapat menurunkan kadar kandungan kimia. Perajangan jangan terlalu tebal ataupun tipis, karena jika terlalu tipis mengurangi zat aktif, jika terlalu tebal perlu waktu pengeringan yang lama dan mudah ditumbuhi oleh jamur. Langkah kerja yang kelima adalah pengeringan. Proses pengeringan Simplicia bertujuan untuk menurunkan kadar air sehingga bahan tersebut tidak mudah ditumbuhi kapang dan bakteri serta memudahkan dalam hal pengolahan proses selanjutnya. Pengeringan dapat dilakukan lewat sinar matahari langsung ditutup kain hitam agar tidak mengurangi zat aktif, maupun tidak langsung juga dapat dilakukan dalam oven dengan suhu maksimal 50 derajat Celcius. Selanjutnya adalah sortasi kering atau sortasi akhir. Langkah ini merupakan kegiatan memisahkan Simplicia hasil pengeringan yang baik dari yang rusak atau cacat dan benda seperti organik dan anorganik, bagian tanaman yang tidak diinginkan dan kotoran lain yang tertinggal seperti pasir atau batu kerikil dan bahan asing lainnya. Sortasi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak rusak. Simplicia daun yang baik
tidak memiliki kandungan benda asing tidak lebih dari 2%, warna dan aroma tidak menyimpang jauh dari aslinya, tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya, dan tidak tercemar oleh jamur sehingga didapatkan rendemen yang baik. Langkah yang ketujuh adalah pengkelasan dan penimbangan. Langkah ini bertujuan menyeragamkan hasil akhir pengeringan untuk mendapatkan Simplicia daun yang seragam. Kemudian, Simplicia daun ditimbang untuk mengukur berat kering Simplicia sehingga mengetahui rendemen hasil dari proses pengeringan dan proses pasca panen. Selanjutnya adalah pengemasan. Ada beberapa tujuan dari pengemasan. Yang pertama, mengumpulkan hasil sesuai pemanfaatan. Yang kedua, menyimpan produk aman. Ketiga, melindungi produk dalam perjalanan atau penyimpanan. Keempat, menahan pengaruh cahaya. Kelima, daya lindung baik. Dan keenam, ekonomis. Dilakukan pengemasan secara hati-hati agar tidak hancur dan menggunakan bahan kemas yang baik, bersih kering, mampu terlindung dari kerusakan mekanis, tidak mengandung zat kimia yang menyebabkan perubahan kandungan kimia, warna, rasa, bau, dan tidak bersifat racun atau toksik. Ukuran dan bentuk kemasan menarik. Kemasan tertutup rapat agar aman selama penyimpanan atau pengangkutan. Prosedur kerja ke-9 adalah melakukan pelabelan. Pelabelan adalah penandaan yang dilakukan agar memudahkan dalam penyimpanan karena akan dilakukan pemberian tanda batch, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, sehingga ketika dalam pengolahan akan diambil dengan sistem first in first out. Label ditempelkan atau diikatkan pada kemasan dengan mencantumkan nama produk, bagian tanaman produk yang digunakan, tanggal pengemasan, nomor atau kode produksi, alamat penghasil, berat bersih, dan metode penyimpanan. Dan yang terakhir adalah melakukan penyimpanan. Penyimpanan dilakukan sebelum dijual atau diolah lebih lanjut. Penyimpanan harus pada suhu kamar, tidak boleh melebihi 30 derajat Celcius, terpisah dari bahan lain yang dapat menyebabkan kontaminasi produk. Simplicia terkontaminasi dan harus terbebas dari hama gudang seperti kutu, rayap, dan tikus. Dilakukan pencatatan tanggal penyimpanan Simplicia. Jika penanganan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.